Saya dulu Miss Dinar. Oh, Miss Dinar. Jadi dari kecil itu saya pelayan altar kayak gitu. Loh kok di Kristen itu, di Katolik Tuhan 3? Saya bertanya, kenapa bisa Tuhan 3? Nah, saya bertanya, saya cari buku-buku. Iya, saya tetap masih saya dapat itu. Ada Kristus, Bapak Kristus, ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria. Itu katanya 3 Tuhan itu. Kita mau berdoa sama siapapun boleh, mau Bunda Maria, mau Tuhan Yesus, mau Allah Bapa, terserah. Jadi ya lama lah saya mencari. Ya makin lama juga hati saya makin berat untuk di Kristen. Saya bilang ya mungkin cocoknya di Islam. Saya minta nih teman bantuan. Saya mau masuk Islam, bagaimana caranya dia? Dia bilang nih, ayo pengen saya temani Ki. Lama-lama ada lagi saya kenal Kiai. Terus saya masuk Islam, saya pergi ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naita Nur Ramadhani. Saya dulu namanya Natalia Christina. Saya dari Katolik, agama sebelumnya Katolik. Saya mualaf itu pas tamat SMK. Ya, tahun 2006. Ya, jadi setelah tamat. Di gereja? Iya. Jadi apa? Taat atau imam biasa? Saya dulu Miss Dinar. Oh, Miss Dinar. Jadi dari kecil itu saya pelayan altar kayak gitu. Dan jelasin nggak Bu Miss Dinar? Miss Dinar itu jadi dia kayak pelayan altar, di bawahnya pastor yang kasih bunyi lonceng, bakar lilin, bantu pastor lah untuk pelayanan altar kalau ada misa. Itu saya lakukan sampai SMP. Setelah saya masuk SMK, saya sudah kayak apa ya? Kayak malas nih ke gereja. Karena saya masuk SMK negeri. Saya berbaur dengan rata-rata orang Muslim. Nah, setelah saya rata-rata bergaul dengan orang Muslim, kadang kalau ikut pelajaran agama Islam itu, agama saya tidak masuk. Jadi saya kayak berat masuk di kelas agama Kristen itu. Kayak lain aja begitu ya. Kadang kalau mau disuruh pergi gereja, ya saya dimarahi dulu sama mama. Biasa kadang pun saya diburu pakai sapu. Baru kan enggak mau pergi gereja gitu, malas, berat rasanya. Lama-lama saya tanya sama teman, Islam itu bagaimana? Kenapa kalian kalau mau berdoa itu tiap hari? Kalau kita kan seminggu sekali, hanya pergi gereja. Dia bilang, kalau di Islam itu Tuhan satu. Nah, dari bila bilang Tuhan itu satu, loh kok di Kristen itu, di Katolik Tuhan 3? Saya bertanya, kenapa bisa Tuhan 3? Nah, saya bertanya, saya cari buku-buku. Iya, saya tetap masih saya dapat itu. Ada Kristus, Bapak Kristus, ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria. Itu katanya 3 Tuhan itu. Kita mau berdoa sama siapapun boleh, mau Bunda Maria, mau Tuhan Yesus, mau Allah Bapa, terserah. Akhirnya saya lama bertanya. Maksudnya saya cari tahu. Guru agama saya pun bilang, guru agama Kristen bilang, ya Tuhan kita memang itu 3. Kan di Islam Tuhan tidak diperanakan, maksudnya tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu. Jadi ya lama lah saya mencari. Ya makin lama juga hati saya makin berat untuk di Kristen. Akhirnya dari situ setelah berapa tahun, ada 2 tahun mungkin saya tidak pernah injak lagi gereja. Kalau saya tidak dipaksa saya tidak injak. Saya tidak pernah lagi. Saya kadang diajak ikut misa, kembali lagi untuk ceritanya mau di kalau di Katolik itu setelah dibaptis ada lagi untuk yang beranjak dewasa, kan ada lagi kayak baptis kedua kayak gitu. Tapi saya tidak tahu, saya tidak ikut di situ. Saya mundur sendiri. Akhirnya lama-lama saya di sekolah saya ikut jadi panitia pesantren.
Padahal nggak masuk akal juga karena saya sebenarnya Kristen, ikut jadi panitia pesantren itu nggak wajar untuk saya. Ya saya kayak harus bagaimana, harus ikut berbaur dengan teman-teman Muslim yang lainnya. Jadi ya saya bertanya-tanya sholat itu bagaimana, dari mereka ikut pesantren itu saya ikut bertanya-tanya bagaimana itu Islam, dan saya belajar terus, saya ikuti. Alhamdulillahnya makin nyaman, saya rasa makin nyaman. Dan setelah itu saya berpikir, iya ya, kenapa Tuhan 3? Kenapa ada 3? Walaupun kadang saya di Baleki bilang memang di Katolik seperti itu. Dan kalau di Katolik kan di Bunda Maria itu biasa kita cium patungnya. Kakinya kan cium patungnya. Itu kayak ada perasaan ganjil dalam hati saya, itu tidak, kayak lain lah, nggak enak saya rasa. Tapi pas saya coba-coba itu kayak pakai mukena, saya nyaman. Cuma tes aja pakai jilbab, nyaman sekali saya rasa. Akhirnya kebetulan itu hari saya kelas 2, dan yang memang yang menjadi suami saya, saya bilang ya mungkin saya memang cocoknya di Islam, dan memang mungkin jodoh saya nanti kelak Muslim juga. Padahal tapi saya masih enggak mungkin mau masuk Islam, dan saya juga mungkin masuk Kristen. Saya bilang iya, beda agama, dan itu kayak yang bakal memisahkan gitu. Jadi lama-lama setelah tamat, saya minta teman bantuan, saya mau masuk Islam, bagaimana caranya. Dia bilang ayo pengen saya temani Ki. Lama-lama ada lagi saya kenal kiai, terus saya masuk Islam. Saya pergi ke Masjid An-Nur. Nah dari Masjid An-Nur saya pergi, itu menjelang Ramadan saya pergi tuh, sudah menjelang Ramadan saya diislamkan di sana, saya disyahadatkan. Dan di bulan-bulan 6 kayaknya itu saya disyahadatkan. Akhirnya lama-lama merasa nyaman, tenang, walaupun saya tahu siapa ini bakalan bimbing saya ini nggak bakalan ada, dan bakalan jadi bumerang untuk saya di keluarga. Saya tahu itu. Tapi alhamdulillahnya bapak itu baik. Bapak saya itu baik, tidak kecuali mama ya. Mama itu keras. Dan sudah itu setelah masuk Muslim, jalani kehidupan yang penuh dengan ujian. Insya Allah ujiannya luar biasa. Tapi waktu itu pacar saya ini lamar. Saya masuk Islam 3 bulan setelah masuk Islam, dia melamar. Di bulan 9 itu kita langsung menikah. Tanggal 1 nikah, dan ya alhamdulillah saya sudah jadi Muslim. Karena dari situ dia tahu saya jadi Muslim, dia lamar, kita nikah. Nikah pun suami saya itu tidak bimbing. Dia cuma bantu ya, suruh sholat tapi ya dia meskipun dengan dengan dunia ininya kan, saya nggak ada bimbing. Saya cuma minta sama teman sekolah, sahabatku, minta tolong, ajar kak dulu sholat bagaimana, apa itu dibaca ketika sujud, apa itu begini. Bilang oh iya nanti sama-sama sholat, ya sama-sama sholat. Terus dia bilang besoknya ayo deh pergi beli buku, beli buku tuntunan sholat. Pergi cari tuntunan sholat. Saya belajar sendiri. Saya belajar surah-surah pendek ya. Dari situ saya mulai cuman walaupun memang tidak ada yang bimbing sama sekali. Bahkan di situ sudah mulai saya sudah mulai lemah. Bagaimana ini? Saya tidak tahu apa-apa. Kita kan sudah tamat, sudah berpisah sama teman-teman. Bahkan saya pun ndak lanjut lagi kuliah atau ndak lanjut. Terus setelah itu ujian demi ujian Allah kasih. Ujian dalam rumah tangga, yang luar biasa, karena memang keluarga ndak terima. Terus hubungan dengan mama saya juga kelas terus, nggak kelas, selalu kelas. Dia kadang bilang itu siapa suruh kau masuk Islam, siapa suruh masuk Islam, siapa suruh masuk Islam. Ya Allah, bagaimana ini? Saya pun cara berdoa pun kayak masih kaku, masih belum Akhirnya
ujian dengan ujian, mau ujian materi, ujian rumah tangga, semua saya dapat. Ujian anak sakit, ujian dengan orang tua yang sakit, nggak ada berhentinya mas. Ujian diusir, nggak ada berhentinya, kita diusir. Jadi sudah saya keluar kontrak, kita ngontrak, kita sendiri, dan nggak berhenti lagi. Ujian penuh lagi dengan ujian. Ya sampai saya pun sholat malas-malasan di situ. Setelah sholat malas-malasan, ya kadang mau kadang tidak, karena memang tidak ada yang bimbing. Akhirnya ujian terberat itu usaha bangkrut. Kami dulu buka laundry, usaha bangkrut. Suami sakit parah. Suami sakit parah, terus dia sempat pergi berobat dan tidak kembali ada berapa tahun. Pas kembali dia makin parah itu. Tapi sebelum dia kembali itu ada pendeta yang datang di rumah. Pendeta kan ngajak kembali untuk masuk ini. Mau bantu keuangan asal saya kembali ke Kristen. Tapi bukan Kristen Katolik lagi. Itu Kristen Protestan kah, Pentakosta, saya juga kurang tahu. Intinya saya diajak kembali untuk kembali ke Kristen. Tapi alhamdulillah anak pertama saya itu selalu yakinkan saya kalau sebenarnya itu Islam yang sempurna. Islam itu yang betul-betul di situ ada Tuhan, ada Allah, dan itu cuma satu. Dan itu Masya Allah sekali dan luar biasa sekali bagi saya, karena setelah itu dari ujian-ujian saya bisa lewati, walaupun diajak kembali ke Kristen, saya bisa lalui di situ. Saya tidak kembali. Walaupun banyak sih yang ngajak kembali keluarga, banyak sekali yang Setelah itu ujian terberat, suami kembali dengan keadaan sakit parah. Di situ anak baru 4, masih kecil semuanya. Dia kembali dalam keadaan yang begitu parah sakitnya, yang luar biasa. Saya entah tahu mau terima atau tidak kembali waktu itu, tapi karena anak yang selalu mengajarkan saya tentang ini, alhamdulillah saya terima kembali. Dan Allah kasih pertemukan saya dengan komunitas. Satu komunitas itu komunitas PPA, Pola Pertolongan Allah. Dari situ saya diajak untuk masuk kelas tauhid. Yang luar biasanya itu saya dengan suami diajak, walaupun suami dalam keadaan sakit. Di situ titiknya kami hijrah, kami kenal Allah. Kita diajarkan mengenal 5 pola dalam mencari pertolongan Allah. Setelah saya ikut itu, ya, saya betul-betul rasanya kenal sama Allah, dan saya rasanya betul-betul menjadi seorang muslim di situ. Bukan pada saat saya menjadi mualaf, bukan. Tapi pada saat yang titik hijrah saya itu di kelas PPA, yang betul-betul bagaimana caranya mengenal Allah lebih dekat, itu di situ saya betul-betul sama suami yang ternyata selama ini kesalahan kita ini, dan tidak memang bagaimana Allah mau tolong kita, sedangkan kita ini sedang kayak melawan Allah begitu ya. Kita main dengan riba yang luar biasa itu. Ya Allah, itu riba itu betul-betul menghancurkan. Nah, setelah itu kenal dengan itu komunitas, suami saya juga makin drop, makin parah. Tapi ya kita diajarkan bagaimana cara berdoa itu dengan rasa dengan minta sama Allah, bagaimana kita total bergantung sama Allah. Dan akhirnya saya ikuti pelan-pelan. Saya resign dari tempat kerja, saya putuskan berhijab dan langsung hijab besar. Padahal kalau mau dipikir itu saya dari orang yang tidak sama sekali bilang mau menutup. Saya karena sudah nyaman dengan terbuka begitu. Akhirnya saya hanya minta sama Allah, ya Allah, kalau memang di sini titik hijrahku, bagaimana caranya saya bisa hijrah betul-betul dengan pantas. Gue kasih pantas kayak Allah. Itu saya minta, dan alhamdulillah Allah kirimkan itu orang-orang baik. Saya dapat pakaian yang yang betul-betul langsung jilbab besar, gamis. Saya tidak sangka itu. Karena kalaupun saya mau hijrah di jilbab kecil, ya pasti bakalan ini lagi, pasti bakalan buka tutup. Akhirnya saya resign dari tempat kerja yang memang tempat kerja dilarang untuk berhijab.
Alhamdulillah itu hari dari setelah resign kami dipermudah untuk dapat kembali rumah, dipermudah. Wah, walaupun dibilang tumpangan itu alhamdulillah dari seorang dokter yang baik, dari perkenalan PPA ke dokter itu kami bisa dapat tempat tinggal, dapat rumah satu keluarga. Akhirnya setelah hijrah bapak dan kakak ikut masuk Islam karena bapak dan kakak itu lihat perjuangan saya bagaimana. Saya tetap pegang teguh Islam walaupun saya dikasih ujian yang bertubi-tubi, yang betul-betul seperti apa ya, betul-betul dihantam sampai ke bawah. Ya Allah, kasih terus ujian tidak ada hentinya. Akhirnya dengan setelah kenal komunitas, kenal Pak Dokter yang punya rumah saat ini, itu Masya Allah luar biasa. Bapak dan kakak saya masuk Islam. Mereka diislamkan dalam beda sehari. Kakak dulu yang minta masuk diislamkan, kemudian besoknya bapak. Akhirnya kita semua satu rumah, Muslim semuanya. Yang awalnya itu ada yang Kristen, ada yang Islam. Tapi saya tetap sama anak tetap Islam. Bapak dengan anaknya juga Kristen dulu. Dan setelah pindah di rumah itu, ya alhamdulillah Allah makin rasanya itu kehidupan makin berkah, makin ini suami juga makin membaik kondisinya waktu itu, makin ya alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu ya, kadang ujian itu yang berat itu kita sangkanya sudah hilang, ternyata Allah masih kasih lagi ujian. Nah, Allah kasih lagi dengan dihantam lagi dengan suami yang makin parah setelah lahir anak kelima. Setelah lahir anak kelima itu suami makin parah. Dan sebelum pergi tuh Masya Allah dia berpesan sama teman-teman PPA, jangan tinggalkan istriku, karena saya tahu dia hatinya tuh kadang kuat kadang tidak. Dan alhamdulillah komunitas itu PPA tidak pernah tinggalkan saya, mereka temani saya terus. Mereka rangkul saya terus dalam keadaan apapun, mereka rangkul saya. Itu yang luar biasa bagi saya. Dan sampai ajal menjemput suami saya, mereka masih terus ada. Dan alhamdulillah banyak lagi kembali datang. Allah datangkan orang-orang baik dari komunitas-komunitas lain, kita kenal dakwah, dan saya bisa ikut juga belajar tarbiyah di Wahdah. Saya bisa lagi memperdalam hati saya mengenal Allah yang luar biasa sekali yang saya rasakan setelah ditinggal suami itu. Alhamdulillah saya masih saya masih lebih tangguh lah, lebih ini, dan tetap mempertahankan ini Allah itu di hati saya. Dan betul-betul itu kalau sekarang sholat dan dalam kesulitan apapun itu, saya yakin ujian apapun yang Allah berikan itu ya pasti ada pasti ada jalan keluarnya, pasti ada ininya semua, hikmah-hikmah yang Allah kasih untuk saya sendiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya walaupun dibilang masih rasakan ujian yang begitu berat, tapi alhamdulillah Allah masih sayang. Dan bisa juga ikut terus kelas-kelas tauhid, ikut pengajian-pengajian. Masih Allah kasih kesempatan untuk diri ini untuk betul-betul bertobat, untuk lebih dekat sama Allah. Dan alhamdulillah anak pertama itu sudah bisa hafal 9 juz. Terus anak kedua itu sudah masuk 2 juz. Dan itu yang Masya Allah sekali. Saya ini biasa saya bilang, ya Allah, saya ini hanya seorang mualaf mungkin yang tidak pandai, yang belum lancar mungkin baca Al-Quran. Tapi anak saya itu sudah Masya Allah, Allah berikan itu yang luar biasa. Anak pertama, anak kedua itu Masya Allah sekali, yang bikin hati ini selalu tenang di rumah. Jadi tidak, walaupun dihantam dengan ujian yang begitu besar, tapi itu penguat-penguat saya anak-anak. Walaupun saya sendiri saat ini yang berjuang, anak-anak saya jadi penguat. Jadi ya kehidupan itu
jangan kalau kita sudah keluar dari zona yang sangat menderita, jangan kira kita tidak bakal dapat ujian lagi. Itu yang saya anu, ternyata akan ada ujian mungkin lebih besar akan datang, tapi disitulah kita dilihat sama Allah. Semakin mungkin kita diberi masalah dalam ujian, mungkin Allah semakin cinta sama kita, mungkin Allah semakin sayang sama kita. Dan kita harus sadar sendiri kalau semakin Allah sayang itu kita juga harus semakin lebih dekat dan lebih meminta kepada Allah dibanding kepada orang lain. Jadi ya saya tanamkan diri saya tuh jangan pernah bergantung sama orang lain, karena ketika kita minta sama manusia itu kita buat itu sama saya dengan patah hati yang disengaja tuh. Jadi ya sekarang saya betul-betul hanya total bergantung sama Allah. Saya bisa juga rasakan nikmat sholat dengan penuh rasa, berdoa dengan penuh rasa. Jadi alhamdulillah itu dengan jalan kehidupan yang Allah kasih itu luar biasa bagi saya. Tapi walaupun dengan ujian dan masalah, Allah hadirkan kelima anak itu yang luar biasa untuk saya, untuk temani saya, dan tetap ada di Islam saat ini. Itu Masya Allah sekali itu bagi saya. Mungkin kalau saya pribadi itu saja, dan alhamdulillah bapak sama kakak juga rajin sholat. Itu kalau sudah dengar azan langsung sendiri, bersiap sendiri tanpa saya harus bilang sholat, waktunya sholat. Enggak, mereka tuh sudah ya. Suami kan tahun lalu meninggal. Iya, makanya itu. Sekarang dengan posisi 5 anak. Iya, 5 anak. Saya 5 anak sendiri, ya berjuang sendiri. Dengan siapa? Kakek juga ya? Iya. Dengan kakeknya? Enggak, bapak. Oh, bapak. Iya, bapak. Sama keluarga besar sudah di-cut? Iya. Sama keluarga besar sudah ditutup? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada sama sekali. Uangnya gimana? Ya sudah ini putus ini hubungan. Kalau bapak sama adiknya mungkin masih baku kontak. Kalau saya sama dari keluarga mama sama bapak yang lain tuh opa sudah nggak ada. Karena kan dulu keluarganya opa yang biayai saya waktu sekolah, bantu saya. Harganya? Iya. Harganya? Saya marga tunggal. Saya kan Cina Manado. Oh iya. Iya. Tunggal ibu, tung. Oh, tung. Iya, kalau Oma itu Wijaya. Kalau Oma itu Wijaya. Oh, berarti sudah di-cut ya hak waris dan sebagainya enggak? Sudah nggak ada. Dibuang gitu. Udah ada. Dengan menghidupi 5 anak dan orang tua sama satu lagi Ada kakak. kakak. Itu gimana? Kakak saya itu dia keterbatasan ya. Dia nggak normal seperti kita. Siapa? Kakak. Kakak. Dia tetap sholat. Dia belajar, Masya Allah tuh Allah hujamkan juga ya, kayak bisa baca Al-Fatihah, bisa baca surah-surah pendek walaupun cuma 3 kul kan. Itu alhamdulillah sekali bagi saya, karena dia tidak gampang menghafal. Karena pakai baju saja itu harus diingatkan, ganti besok itu jangan dipakai lagi, harus dicuci. Itu cuci kering pakai, kalau udah diingatkan udah bakal diganti. Tapi dengan kuasanya Allah, dia bisa hafal Al-Fatihah, dia bisa hafal 3 kul. Dan itu pun bagi saya itu sudah luar biasa. Yang dengan orang dengan pikiran dengan keterbatasan yang sangat tidak masuk akal mungkin untuk menghafal. Karena dia tidak tamat SD. Dan betul-betul saat ini saya yang menghidupi semuanya, dan saya yang berjuang sendiri. Mungkin mau menangis rasanya, tapi mungkin sudah berapa tahun itu mungkin air mata terus yang keluar. Akhirnya saya lebih kuat sekarang. Jadi setiap ada permasalahan itu Allah selalu kuatkan saya. Dan itu satu suami saya sebelum meninggalkan saya, stop, jangan menangis lagi. Sekarang kita fokus sama diri kita. Apapun masalahnya, apapun yang Allah kasih, syukuri, nikmati, jalani. Karena ya insya Allah kalau kita ini, besok-besok anak-anak semua sudah kita bakalan pergi dengan tenang juga. Saya bilang, oh ya, saya ikut sama suamiku sakit parah pun dia tidak pernah menangis. Padahal kalau mau dipikir itu nafasnya itu hanya tergantung dengan oksigen selama dia hidup berapa tahun. Jadi betapa sabarnya almarhum itu menjalani hari-harinya. Kita ini nafas dengan normal, dia nafas dengan oksigen. Tanpa oksigen dia tidak bisa bernafas. Makanya itu dia almarhum mengajarkan saya untuk sabar dan kuat. Alhamdulillah. Tuh,
Itu yang saat ini yang saya jalani sampai saat ini. Ya, saya selalu banyak bersyukur. Mau ada uang, mau tidak ada uang, itu saya selalu bersyukur. Ya Allah, sudah, yang penting kami masih bisa makan, anaknya masih bisa sekolah, masih bisa ini. Itu yang luar biasa bagi saya. Saya masih, alhamdulillah, tapi dan saya tidak bakalan mau hubungi siapapun untuk meminta bantuan atau bagaimana. Enggak. Saya tetap ikhtiar, tapi dengan doa dulu. Jadi ketika ada masalah, saya temui Allah dulu. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya tahu ya Allah, di dunia ini saya ini hanya numpang sementara. Engkau yang maha kaya, saya yakin Kau pasti tolong, Kak. Itu. Dan setiap saya minta itu dalam keadaan tersulit, Allah pasti jawab. Entah Allah kasih, ada telepon masuk, Bu Neta, saya mau treatment hari ini, Bu Neta, saya mau pesan roti, saya mau pesan kue. Itu yang luar biasa bagi saya. Allah jawab yang apa ya, mungkin kalau di logika manusia itu tidak bisa ya, apalagi menyekolahkan anak-anak saya ini. Ya Allah, saya ini cuma siapa? Kadang saya begitu, tapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dan sampai saat ini, ya saya pegang teguh itu. Setiap ada perkara, ada permasalahan, tidak ada apapun di rumah, itu saya tidak pernah bilang mau mengeluh atau bagaimana. Ya sudah, saya wudhu, saya sholat, ya saya ambil Al-Quran, saya baca Al-Waqiah. Mungkin itu jadi penenang saya. Dan itu setelah itu Allah hadirkan keajaiban-keajaibannya. Nah dari situ, ini kan saya juga baru ikut kelas Get the Miracle. Itu bagaimana cara menggapai keajaiban Allah. Nah saya ikut itu, Masya Allah sekali. Karena bagaimana kita mau dapat keajaibannya Allah kalau kita tidak bisa takwa sama Allah. Jadi dari situ saya makin yakin dengan ketakwaan kita pasti dapat keajaiban dari Allah. Itu yang saya pegang teguh saat ini. Dan alhamdulillah pelan-pelan saya bisa lalui. Sampai saat ini saya masih bisa menghidupi semua anak-anak, membiayai semua anak-anak, bapak dan kakak saya. Apapun itu kondisinya, ya itu ya, banyak bersyukur. Dan satu tempat saya mengeluh itu ya hanya di sejadah, itu saja. Alhamdulillah, itu saya mungkin bagi teman-teman yang yang saat ini mungkin lagi banyak ujian atau apapun itu, ya kita mengeluh itu tidak ada gunanya, walaupun memang pasti manusia itu tidak luput dari mengeluh, tidak luput dari keluh kesah yang tapi itu satu saja, percaya, yakin Allah pasti tolong. Itu saja. Saya itu pun yang saya lakukan, walaupun kadang uang cuman berapa, sisa berapa di dompet. Besok bagaimana, tapi ya sudahlah, saya jalani saja apapun itu. Karena saya yakin Allah pasti bantu, Kak. Allah pasti Kak, karena selama saya masih takwa, saya jauh dari maksiat, saya tetap berdiri di saya tetap selalu berdoa dengan penuh rasa minta sama Allah. Pasti yakin Allah pasti kasih bantuannya untuk saya sama keluarga sama anak. Dan Allah tidak tidur. Itu Allah pasti lihat anak-anak butuh ini, anak-anak butuh makan, anak-anak butuh kehidupan. Selama masih bernafas pasti Allah kirimkan. Itu saja yang saya pegang teguh sampai saat ini. Aja mungkin dari saya. Sebegitu yakinnya terhadap pertolongan Allah. Apa sih Mbak? Enggak, tipsnya tuh? Ya kalau saya keyakinanku sama Allah kan selama ini memang betul-betul dari hati yang betul-betul saya berharap dari manusia. Saya lepas harapan dari manusia. Saya tidak mau. Dan saya yakin kalau kita sudah minta sama Allah, Allah datangkan malaikatnya, entah dari arah mana saja. Mungkin orang kita tidak kenal, mungkin orang yang sangat jauh, entah orang dari mana. Yakin pasti Allah datangkan, itu saja. Itu yang saya pegang teguh saat ini, sampai saat ini. Dan itu baru-baru ini, berapa minggu ini kejadian seperti itu. Saya nggak dapat job ya. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Bapak saya sakit. Saya harus bolak-balik rumah sakit. Uang sisa berapa? Ya tapi, ya sudahlah, berapa hari ini saya minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Bagaimana caranya ya Allah. Tapi itulah, ya mungkin Kau yang maha tahu apa yang saya butuhkan. Apa yang terbaik, mungkin ini jalannya juga, mungkin Allah belum kasih lagi pekerjaan di luar sana. Ya sudahlah, saya pasrahkan semuanya. Dan alhamdulillah itu kadang tiba-tiba ini ada dapat job, ada dapat pesanan, kayak tadi dapat lagi job untuk
treatment orang, kan saya juga terapis. Dapat treatment lagi orang itu langsung 2, itu sudah Masya Allah bagi saya, sudah Alhamdulillah. Itu luar biasa bagi saya. Baik. Anak usia berapa? Anak pertama itu usia 16 tahun. Oh, Anak kedua dia 13 tahun. Anak ketiga sama 4 kembar. Dia kelas 6 SD. Anak kelima yang tadi yang kecil 3 tahun. sekolah semuanya. Sekolah, alhamdulillah semua sekolah. Dan Masya Allah yang pertama kedua itu sekolah Islam. Mereka masuk itu karena ya itu juga jalur Allah ya mungkin. Saya nggak pernah pergi meminta sama orang bilang bantu dulu ini enggak. Jalurnya Allah itu sudah Allah kasih. Karena memang selama almarhum hidup itu dia tidak berhenti doakan anaknya. Dia niatkan memang anaknya untuk sekolah di tempat itu, Allah jawab. Allah masukkan dia dengan mudah. Anak-anak itu 2 masuk dengan mudah. Masya Allah itu yang luar biasa. Kembali, ini ada yang mau tanya. Untuk pesan kita untuk saudara kita yang mualaf, sesama mualaf yang masih belum mempelajari Islam dan iman. Ya untuk sesama saudara mualaf, saudara-saudari mualaf, ingat kita hanya itu satu, kenal Allah lebih dekat lagi. Jangan sedikit ada masalah langsung kita mengeluh, kita lari ke manusia duluan. Enggak. Jangan sampai ini Allah berpikir, ini Allah langsung bilang saya ada di sini, kenapa harus ke manusia dulu? Ya itu satu. Ketika ada masalah ya sudah, sebaiknya wudhu, sholat, minta petunjuk sama Allah. Minta bagaimana caranya. Allah itu sayang kita juga. Bagaimana caranya Allah pasti bantu. Kalau kita memang betul-betul meminta dengan penuh rasa. Terus untuk saudara kita itu belum masuk Islam. Kalau untuk saudara-saudara yang belum masuk Islam, ya kalau saya sendiri pribadi itu mungkin berat ya bilangnya Bu, karena masing-masing kan memang kuat ya pegangannya, masing-masing mungkin ada yang percaya pun ada yang tidak, walaupun ada yang bilang juga setengah-setengah 50-50 mereka hatinya, tapi ini aja, kalau memang saat ini kalian cuma mengenal itu satu Tuhan ya, kalau di saya itu, bagi saya itu Tuhan itu memang cuma satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja. Tidak ada yang lain, karena memang Allah, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu aja. Sudah terjelaskan? Iya. Serinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumsar Rahman, Ketua Forum Arimatea Sulawesi Selatan. Arimatea fokus dalam berdakwah kepada non-muslim dan membendung gerakan-gerakan kristenisasi serta pembinaan dan pendampingan mu'alaf di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan umumnya dan khususnya di Kota Makassar sangat masif gerakan-gerakan pendangkalan akidah dan sangat minimnya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf. Untuk itu kami dari Forum Arimatea sementara merintis Mu'alaf Care, yang mana di Mu'alaf Care ini ada rumah singgah mu'alaf dan galeri mu'alaf. Alhamdulillah kami dari Forum Arimatea Sulawesi Selatan telah mensyahadatkan ratusan orang-orang di luar muslim, dan alhamdulillah kami telah melakukan pembinaan dan pendampingan. Sahabat ngaji cerdas, kami dari Forum Arimatea sementara merintis pembangunan musola, yang mana musola ini akan menjadi pusat pembinaan dan pemberdayaan mu'alaf satu-satunya di Sulawesi Selatan, dan akan kami mulai. Teman-teman, ayo Mike and Rini bersama-sama di Forum Arimatea. Ewako, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian
sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.